Shalom, shalom, shalom. Salam berjumpa kembali para sahabatku, para jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di Persekutuan Orait Labora PT HPU. Hari ini saya bersyukur boleh kembali berjumpa dengan teman-teman semua dalam ibadah kami hari ini. Ibadah kita bersama hari ini bahwa kita percaya apa yang kita lakukan ini seperti Injil firman Tuhan berkata bahwa ibadah kita tidak pernah sia-sia. Ibadah kita itu mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup kita yang akan datang. Puji Tuhan. Baiklah teman-teman semua, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita akan sama-sama minta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan, agar apapun yang akan saya sharingkan hari ini, teman-teman saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya bisa tangkap pesan firman Tuhan hari ini, dan kita akan menerima rema dari semua ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami, Engkau menolong hidup kami. Itu terbukti kami boleh ada hari ini, boleh bersekutu dengan Tuhan dalam pujian kami, dalam penyembahan kami. Bahkan dalam hari ini, saat ini kami akan sama-sama belajar akan firman-Mu. Karenanya pakai kami semua, rekan-rekan kami yang ada di Persekutuan Orait Labora PT HPU yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan mengurapi mereka semua. Berkati pikiran, hati, perasaan mereka, mata mereka yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati, terutama hamba yang akan men-sharingkan firman-Mu hari ini. Tuhan urapi, ampuni kami jika kami ada melakukan hal yang tidak berkenan, agar firman-Mu ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami akan tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap baca dan dengar firman-Mu, bahkan merenungkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang mujizat terjadi ketika kita berserah. Sekali lagi, mujizat terjadi ketika kita berserah. Kebanyakan saudara, kebanyakan mungkin orang-orang di luar sana, kebanyakan mereka give up atau menyerah. Menyerah dengan berserah, mungkin kata yang hampir mirip, tetapi memiliki makna arti yang berbeda. Berserah, menyerah. Karenanya, untuk mendalaminya kita akan membaca firman Tuhan dan mendasarinya di dalam 1 Samuel. Yang membawa Alkitab atau yang membawa Alkitab, kita akan membaca 1 Samuel pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-28. Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat saya sudah sering membaca dan merenungkan, bahkan mendengar tentang sharing firman Tuhan tentang yang akan kita baca hari ini. Karenanya kita akan membaca firman Tuhan ini sekali lagi 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Kita baca saja satu pasal ini agar kita boleh mengerti maksud dari firman Tuhan. Mari kita akan baca, kita baca dalam nama Yesus. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan.
Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti atau sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sedemikian panjang pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mujizat terjadi ketika kita berserah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kebanyakan orang-orang berharap berdoa kepada Tuhan hari ini, langsung Tuhan mau ingin jawab. Kita berdoa minta sesuatu, hari ini Tuhan harus jawab. Tapi saudara, kita belajar dari kisah Hana. Bertahun-tahun dia berdoa kepada Tuhan. Selalu kalau kita baca kisah ini, dari ayat ke ayat yang kita baca, bahwa perempuan ini mengalami begitu sakit hatinya. Karena dikatakan bahwa dia mengalami sakit hati karena dia tidak punya anak. Jadi ada satu kisah tadi, Elkana mempunyai 2 istri. Saya tidak menganjurkan jemaat yang ada siang hari ini punya 2 istri, ya, tidak. Tetapi kita belajar dari kisah ini bahwa Tuhan pun mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan orang yang percaya.
Nah, kita lompat dulu ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Eli itu imam besar ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu bisa dibilang pendeta, pemuka agama. Dia melihat satu perempuan sedang berdoa kepada Tuhan. Dan dia amati saja mulutnya. Padahal kalau di dalam ayat sebelumnya, ayat 11, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bahkan ayat 2 seterusnya, ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa. Jadi doa tadi itulah yang diucapkan terus-menerus kepada Tuhan. Alkitab catat seperti itu. Dia katakan lagi, Tuhan, jika engkau ingat kepadaku, berikan aku anak laki-laki. Dan itu terus didoakan dan diulang-ulang. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, Eli ini yang saya sebut tadi pendeta, hamba Tuhan, dia hanya mengucapkan doanya dengan bibirnya yang bergerak dan suaranya tidak kedengar. Dia dikira mabuk, saudara. Dikira mabuk oleh hamba Tuhan ini, dikira mabuk oleh Eli. Tetapi apa jawabnya, saudara? Dia tidak mabuk, tetapi dia sedang berserah kepada Tuhan. Dia bukan give up ya, dia bukan menyerah, tetapi dia berserah, menyerahkan sepenuhnya pergumulannya, rasa sakit hatinya yang dia alami karena dia terus dihina oleh Penina. Dikatakan kamu ini perempuan tidak betul, tidak punya anak, mandul dan sebagainya. Saudara, kita bisa membayangkan perasaan seorang Hana. Hana ini mengalami begitu sakit hatinya karena dia dihina terus. Tetapi saudara, yang dia lakukan adalah dia berserah, bukan menyerah. Dia berserahnya kepada yang tepat, yaitu berserah kepada Tuhan. Dengan hati pedih yang berdoa kepada Tuhan, saudara. Dalam ayat 10, dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berapa banyak dari kita semua yang hadir hari ini, saat kita berdoa bergumul kepada Tuhan, kita juga berserah, berdoa minta pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan saat kita mengalami mungkin sakit, kita begitu mengalami sakit. Kalau yang dikatakan Hana ini sedang sakit hati, tetapi mungkin kita sedang sakit fisik, sakit apapun, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tetapi jangan berhenti sampai dikatakan, Tuhan tolong, saudara berhenti berdoa, tidak mengucapkan lagi doa. Seperti yang Hana lakukan, saudara. Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan, terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Minta agar Tuhan mengingat dia. Saudara, jika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan pandangannya dari hidup kita. Sekali lagi, saudara, jika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, jika sungguh-sungguh kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan pandangannya dari hidup kita. Dia akan selalu menolong kita, dia akan selalu mengingat kita. Kelahiran Samuel ini, saudara, bukanlah hal biasa. Mengapa, saudara? Karena Samuel ini dilahirkan atas doa seorang perempuan yang bernama Hana tadi. Hana ini adalah ibu kandung dari Samuel. Dalam 1 Samuel tadi ayat 10 saya katakan tadi bahwa dia berdoa dengan hati pedih, hati yang sedih kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Karena apa, saudara? Hana sangat disakiti oleh madunya, yaitu siapa? Penina tadi. Penina ini punya anak banyak, dikatakan Alkitab tadi bahwa ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan setiap Elkana mendapat berkat, dia bagi kepada Penina, kepada anaknya laki-laki yang dilahirkan oleh Penina, kepada anak perempuan yang dilahirkan Penina. Sementara Hana hanya dapat satu, saudara, karena dia tidak punya anak. Hana sangat disakiti oleh madunya. Penina, karena Hana belum punya anak, saudara. Karenanya mungkin kita pernah, saudara, saya katakan kepada kita semua, mungkin saudara, dari saudara yang hadir hari ini, kita pernah merasakan sakit hati. Kita mungkin pernah merasakan tekanan hidup. Kita mengalami yang namanya masalah begitu besar terjadi dalam hidup kita. Seringkali tekanan batin atau kepedihan hati lebih menyakitkan daripada penderitaan kita secara fisik. Yang Hana alami, saudara, dia sakitnya kalau ada
lagu-lagu dunia, sakitnya tuh di sini. Seperti itu kira-kira ya saudara. Sakitnya di dalam, sakit tidak berdarah. Nah, ada istilah seperti itu. Dia mengalami itu saudara. Nah kalau ini terjadi kepada saudara, apa yang akan saudara lakukan? Kalau hal itu terjadi dalam hidup saudara, apakah kita membalas? Apakah kita segera balas orang yang sedang menyakiti hati kita? Atau kita sedang memendam semua yang kita rasakan itu sendiri? Nah Hana pun seperti itu, dia tidak marah kepada Penina, dia tidak ngamuk, apa kamu, mau apa kamu, begitu ya saudara. Kita belajar dari teladan Hana. Saat ia merasakan sakit hati yang begitu luar biasa, karena terus menerus, di Alkitab catat dia terus menerus disakiti oleh Penina. Ini yang harus kita belajar. Hana, dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Allah, dia datang kepada Bapaknya yang di sorga, dan dia menceritakan semua isi hatinya kepada Tuhan. Ayat 16 itu saudara, dikatakan bahwa jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Hana berbicara, Alkitab ini catat saudara, dia menceritakan semuanya kepada Tuhan. Semua isi hatinya dia ceritakan kepada Tuhan, supaya Tuhan ingat sama dia. Kita mundur dulu ayat 11 saudara, dikatakan bahwa ia bukan hanya menceritakan sakit hatinya kepada Tuhan, bukan hanya cerita tentang apa yang dia alami, Tuhan saya sakit hati, saya dihina terus. Dia tidak marah kepada Penina saudara, rasanya dia mau geram marah, tetapi dia datang sama Tuhan saudara. Berapa banyak dari kita kalau kita disakiti kita langsung mau marah sama orang yang sakiti hati kita. Tetapi kita belajar dari Hana hari ini, saat orang marah sama kita, orang menyakiti hati kita, kita belajar mengampuni. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kita belajar mengampuni. Ayat 11 tadi saudara dikatakan bahwa ia bukan hanya cerita tentang sakit hatinya kepada Tuhan, tapi dia minta pertolongan Tuhan. Yaitu apa saudara? Ia meminta seorang anak. Sekali lagi, dia minta seorang anak kepada Tuhan sebagai jawaban dari setiap masalah yang dialami. Apa masalahnya saudara tadi? Masalahnya dia tidak punya anak. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa pada porsi yang tepat supaya Tuhan bisa terus mengingat kepada kita dan menjawab setiap doa kita. Nah, di sini kita dapat melihat saudara kedewasaan iman dari Hana. Ia tidak meminta kepada Tuhan untuk Tuhan balas sakit hatinya kepada Penina. Tidak saudara. Tetapi saudara-saudara yang kita lihat bahwa dia meminta supaya Tuhan ingat dia. Ia tidak meminta agar Tuhan menghukum Penina saudara. Ia tidak minta Tuhan membalas sakit hatinya Penina tadi. Tapi dia berkata, Tuhan semesta alam. Ya Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, sekali lagi, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini. Nah berapa banyak saudara kita berdoa seperti ini. Tuhan ingat aku, ingat hamba-Mu ini, ingat aku Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan seperti itu. Jangan lupakan aku Tuhan, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini poin doanya. Memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Tidak berhenti di situ saudara. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Saudara, bayangin berapa banyak yang kita minta kepada Tuhan. Saat kita sudah dikasih, saat kita sudah terima, kita kembalikan lagi untuk Tuhan. Hana melakukan itu saudara. Sakit hatinya karena dia tidak punya anak. Tetapi saat dia sudah dikasih anak itu kembali diberikan kepada Tuhan, dikembalikan Tuhan. Ini engkau punya. Aku berdoa supaya aku punya anak dan ini adalah haknya Tuhan. Ya kembalikan semuanya untuk Tuhan. Nah saudara, Hana meminta seorang anak laki-laki kepada Tuhan sebagai jawaban atas sakit hati yang ia rasakan selama ini. Bertahun-tahun, Alkitab bercatat tadi bertahun-tahun dia dihina. Setiap waktunya untuk berdoa, datang berkumpul sama-sama keluarga, dia tidak bawa anak. Dia sakit hati. Hana meminta seorang anak laki-laki kepada Tuhan sebagai jawaban atas sakit hati yang ia rasakan. Nah,
Tetapi poin utamanya di sini adalah Hana. Perhatikan ini. Saat Tuhan kasih berkat itu, saat Tuhan kasih jawaban doa itu, Hana memberikan kepada Tuhan. Hana memberikan kembali kepada Tuhan apa yang ia minta dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ini luar biasa, pelajaran yang luar biasa yang saya alami juga, bahwa Tuhan begitu luar biasa menolong kita. Mujizat terjadi ketika kita berserah. Hana berserah kepada Tuhan, bahkan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidupnya. Orang yang bertahun-tahun sudah dihina, mandul, tidak akan pernah punya anak, tapi Tuhan buka kandungannya. Saudara ingat, Hana tidak mengutamakan egonya. Hana tidak berpikir bahwa anaknya harus selalu ada di sisinya agar madunya tidak lagi menghina. Saudara bayangin, paling tidak dia sudah dapat Hana sudah dapat Samuel. Penina tidak akan lagi hina dia. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia kembalikan itu untuk Tuhan. Hana tidak berpikir bahwa anaknya harus ada di sisinya agar madunya atau Penina ini tidak lagi menghina. Tapi iya saudara, Hana memberikan Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa belajar 3 teladan dari Hana. Yang pertama saudara, ia tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi ketika ia merasakan sakit hati. Sekali lagi, yang pertama, pelajaran pertama dari kisah Hana ini, ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi ketika ia merasakan sakit hati. Tetapi apa saudara? Sebaliknya, ia membawa semuanya ke dalam doa kepada Tuhan. Karenanya saat saudara sedang sakit hati, saat saudara sedang disakiti, saat mungkin saudara mengalami penderitaan yang di dalam saudara datang kepada Tuhan. Amin. Datang ceritakan semuanya kepada Tuhan. Maka seperti yang dialami Hana, dia mengalami mujizat. Saya percaya saudara pun akan mengalami mujizat. Yang kedua saudara, ketika ia berdoa kepada Tuhan, Hana tidak berfokus pada rasa sakit hatinya. Sekali lagi, ketika dia berdoa, dia tidak fokus kepada rasa sakit hatinya. Namun dengan rendah hati saudara, Hana yang meminta agar Tuhan mengingatnya. Sekali lagi, ketika ia berdoa kepada Tuhan, Hana tidak berfokus kepada rasa sakit hatinya, tetapi ia dengan rendah hati meminta agar Tuhan ingat kepadanya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingat aku hamba, ingat aku. Maka saudara, kita tidak usah fokus kepada masalah itu. Karena kita tadi yang poin pertama, kita sudah serahkan masalah itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Amin. Yang ketiga saudara, kita pelajaran dari Hana ini adalah ia mengembalikan. Saudara ingat, ia mengembalikan semua yang telah diterimanya. Apa yang diterimanya saudara? Hana menerima Samuel, Hana menerima anak laki-laki. Yang ketiga, pelajaran penting dari Hana ini, ia kembalikan semua yang telah diterimanya kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga, jawaban dari sakit hatinya itu saudara, sesuatu yang sangat berharga bagi dia, sesuatu yang membuat dia tidak merasa sedih lagi, dia tidak merasa sakit hati lagi. Yaitu siapa saudara? Yaitu Samuel. Samuel adalah jawaban doanya. Apa arti Samuel saudara? Apa arti Samuel? Saudara mau tahu jawabannya? Di ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Artinya Samuel apa? Meminta dari Tuhan, anak pemberian Tuhan. Samuel artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi pelajaran penting hari ini, saat kita berserah kepada Tuhan, percaya dan yakin, mujizat pasti terjadi. Kesimpulannya saudara, percaya dan yakin, saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita doakan. Sekali lagi,
Percaya dan yakin saudara, saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan melakukan apa yang kita doakan. Amin. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Kiranya firman ini menguatkan kita dan saudara semua mendapat rema dari firman Tuhan hari ini. Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus semakin memberkati. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh dengar firman-Mu untuk mengingatkan kami jika kami berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kami yakin dan percaya kami akan terima mujizat. Karena hamba berdoa buat semua rekan-rekan hamba yang ada di Persekutuan Okomene PT HPO ini, Orait Labora PT HPO ini. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Dalam pekerjaan mereka, sebagai apapun dalam pekerjaan mereka di perusahaan ini, Tuhan memberkati. Bahkan setiap staf yang ada, manajemen yang ada Tuhan, bahkan semua pekerjaan yang dikelola di perusahaan ini, Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan buat berhasil semua yang dikerjakan oleh karyawan, terutama anak-anak yang takut dan cintakan Tuhan, agar perusahaan ini terus maju dan terus menjadi berkat buat umat-umat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu ini akan berakar dalam hidup mereka. Firman ini akan bertumbuh dalam hidup mereka. Firman ini akan berbuah-buah lebat dalam hidup mereka. Dan mereka bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, itu akan menyertai kehidupan mereka, bahkan kehidupan kami semua. Berkat-berkat yang baru setiap hari, berkat-berkat dari Sion, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, itu akan terus menjadi bagian kami Bapa. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua dan masuk dalam sorga. Kami memerintah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Shalom.